Halo semua, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya mau nerusin video yang sebelumnya itu ya. Jadi sebelumnya saya pengajuan di aplikasi pinjaman online yaitu Cash Cepat. Jadi saat itu di video sebelumnya prosesnya cuma di hari kerja saja teman-teman. Saya pengajuan di hari Sabtu apa Minggu gitu ya. Dan ternyata prosesnya cuma hari kerja saja. Jadi diproses hari Senin sampai Jumat. Nah, punya saya itu diproses hari Senin. Di sini saya akan infokan ke teman-teman sekalian gimana alur pengajuan dari pinjaman cash cepat ini. Oke ya, langsung kita masuk ke aplikasinya. Kita sekaligus review tipis-tipis. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya. Limit yang saya dapatkan yaitu 500.000 untuk awal-awal. Oke, yang pertama kita lihat dari biaya pendanaan. Biaya pendanaan yaitu 0,40% per hari itu bunganya teman-teman ya. Untuk jangka waktunya atau tenornya hanya tersedia satu aja, nggak bisa milih, yaitu 61 hari atau 2 bulan. Tapi bayarnya nggak 1 bulan sekali teman-teman. Teman-teman bayarnya 1 bulan itu 2 kali. Jumlah yang diterima 500.000. Ini nggak ada potongan berarti ya. Tapi di situ ada keterangan pokok pinjaman 500.000 dalam kurung sebelum potongan biaya-biaya. Nah, tapi di sini jumlah yang diterima 500.000. Saya juga belum tahu nanti terimanya itu berapa dipotong atau utuh gitu. Selanjutnya ada kupon pinjaman. Jika ada kupon pakai aja teman-teman supaya lebih murah gitu ya. Nah, di sini yang saya bilang tadi ya, kita 1 bulan bayar 2 kali. Soalnya 15 hari sekali kita harus bayar. Kalau 2 bulan itu kita bayarnya 4 kali ya teman-teman. Bukan berarti 2 bulan itu bayarnya 2 kali, enggak ya. Kalau jumlah pengembalian di situ tertulis 622.000. Kalau dijadikan persen berapa itu? Entahlah, hitung sendiri aja lah teman-teman ya. Pokoknya kita kena bunga 122.000. Dan untuk rekening pencairan, kalau kita ingin mencairkan tinggal centang di bagian bawah dan klik permohonan pinjaman. Oh ya, belum klik tujuan pinjaman ya teman-teman. Tujuan pinjaman kita pilih, terserah sih teman-teman ya, modal usaha juga bisa. Lalu klik permohonan pinjaman, scroll sampai bawah. Oh enggak, ditunggu. Nah, setelah hijau seperti ini, klik mengerti dan setuju. Untuk rekening pencairan kita pilihnya di sini. Rekening pencairan di sini tersedia Bank BCA, bank-bank besar yang lain juga ada, BNI, BRI. Lalu Bank Syariah ya teman-teman. Dan masih banyak lagi sih. Wah, cukup banyak ya. Cukup banyak untuk rekening pencairan. Misalkan Dana bisa nggak dicairkan ke Dana? Oh nggak ada ya. Berarti harus pakai virtual account ya teman-teman kalau e-wallet. Lalu Bank Jago, misalkan Bank Jago nggak ada. Kalau Artos, kalau Bank Artos ada teman-teman. Jadi buat teman-teman yang menggunakan Bank Jago, pilih banknya yaitu Bank Artos. Kenapa? Karena Bank Artos ini adalah Bank Jago gitu ya. Jadi Bank Jago itu sebelumnya namanya Bank Artos. Paham nggak? Ya gitulah pokoknya. Intinya kalau Bank Jago, pilih Bank Artos teman-teman. Lalu nomor rekeningnya masukkan nomor rekening Jago kalian gitu. Lalu kita menulis nama akun bank sesuai dengan yang ada di rekening dan tulis nomor rekening bank. Setelah itu klik lanjut. Nanti akan cair ke rekening teman-teman ya. Di sini saya tidak cairkan dulu karena saya belum butuh ya. Jadi itu mengenai bunga dan bisa dicairkan kemana. Sekarang yang mau saya sampaikan adalah seperti apa alur dari proses pengajuan ini. Poin pentingnya adalah ternyata saat itu kan di video sebelumnya saya mencantumkan 5 kontak darurat. Karena dari aplikasi ini sendiri minta 5 ya teman-teman, dan itu wajib. Dan saya sudah isi semua dan kalian tahu apa yang terjadi? Ternyata kontak darurat itu ditelepon semua teman-teman. Dan yang telepon itu bukan bot, bukan robot ya, melainkan manusia asli pegawai dari aplikasi ini telepon ke kontak darurat menanyakan apakah kenal dengan yang mengajukan pinjaman ini, apakah kenal dengan seseorang ini, kerjanya apa, yang ditanya itu sih. Ya untung saja yang saya masukkan waktu itu kontak daruratnya ya nomor orang-orang terdekat saya, bahkan serumah gitu ya teman-teman. Jadi
ya saya tinggal bilang aja ya gitu-gitu aja lah. Tapi teman-teman harus hati-hati saat memasukkan kontak darurat itu ya, jangan dimasukkan asal-asalan. Masukin aja kontak darurat yang deket-deket saja sama kalian gitu ya, supaya nanti ya namanya manusia biasanya kan malu gitu ya, malu nih punya pinjaman. Jadi ya teman-teman masukin aja kontak darurat yang kenal-kenal aja, yang deket-deket aja, supaya nanti bisa dikasih tahu. Nanti kalau ada telepon bilang aja ya gitu aja, ya kerja di sini gitu aja ya teman-teman. Soalnya itu semua loh teman-teman, kelima-limanya di telepon. Nomor kontak darurat 1, 2, 3, 4, 5 itu di telepon semua dan ditanyakan tentang kita, apakah benar gitu ya. Nah setelah ditelepon semua, nanti otomatis kalian akan disetujui jika memenuhi syarat ya. Ya kalau jawaban tadi teleponnya itu sesuai dengan apa yang kalian input saat pengajuan, ya otomatis 99% di ACC teman-teman ya. Jadi saat itu saya pengajuan pekerjaannya itu saya isi Grab, waktu pegawainya telepon apakah benar ini kerja di sini, terus ditanya lagi nomor yang satunya, kerja di mana ya Bapak ini? Oh di Grab. Oh benar berarti. Nah berarti kan sesuai dengan apa yang kita input saat pengajuan. Gitu ya. Jadi info pentingnya itu sih, kontak daruratnya di telepon semua. Oke, saat pengajuan teman-teman harus benar-benar masukkan kontak yang bisa dihubungi lah intinya, dan orang yang terdekat. Jangan asal-asalan. Karena kalau nggak bisa ditelepon, ya otomatis nggak di ACC sih. Kemungkinan kecil akan di ACC. Gitu ya teman-teman. Segini dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.